kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal 11 mulai ayat yang ke-20. Markus 11 mulai ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca akan ayat-ayat ini, saudara, timbul pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Kenapa perkataan Tuhan Yesus ini ternyata tidak banyak dialami oleh orang-orang Kristen, pengikut-pengikutnya? Karena pada waktu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya perkara ini, dan pada waktu murid-muridnya menghadapi orang anak yang sakit ayan, dan Tuhan Yesus dengan Petrus dan Yohanes ada di atas gunung, ternyata murid-muridnya juga tidak bisa berbuat mujizat dan kuasa Allah ini. Padahal Petrus di sini dia lihat, murid yang lain lihat, setiap perkataan Yesus jadi. Dan Yesus sendiri berkata, dia katakan, sesungguhnya jikalau engkau berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah asal kamu percaya. Nah, tapi mengapa hal itu tidak dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Demikian juga dengan kita, saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat dan firman Allah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena mereka kerap kali hanya apa? Hanya kepengin ngalami yang menurut kehendakmu, bukan menurut kehendak Allah. Makanya tante tadi dia bersaksi apa? Dia punya kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia juga merasa, aduh kenapa aku tahu-tahu kok sudah tua. Masih untung tante. Karena apa? Biar tua tapi sudah ngalami. Masih untung, tidak telat. Makanya saya kerap kali katakan orang-orang tua jangan enak-enak ya. Jangan merasa gini, aku ini loh dikasih umur panjang, wah puji Tuhan. Bukan dikasih umur panjang itu karena kamu baik, bukan.
Tapi dikasih umur panjang karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya jatah. Tuhan punya pemberian. Tuhan punya karunia. Tetapi kamu yang tidak mau sampai ditunggu Tuhan. Sampai tuwek. Kalau enggak, nanti kalau sudah Tuhan bosan nunggu. Tuhan berkata, cukup bandel-bandel, karatan semua ini. Potong saja, nabubar kamu nanti. Jadi saya katakan orang-orang tua sadar bahwa kalau engkau diberi umur panjang karena Allah mengasihi engkau. Karena apa? Jatahnya engkau diberikan, disediakan, belum engkau raih. Jadi kita jangan membatasi. Sebab ini metode dan ini cara berpikir orang Tionghoa terutama. Umur panjang, umur panjang, umur panjang. Semua minta umur panjang. Betul enggak? Sampai saya itu kerap kali banyak dipanggil orang. Kenapa? Suruh mendoakan orang karena apa? Enggak bisa mati-mati. Karena terlalu panjang umurnya. Lah saya disuruh mendoakan supaya apa? Supaya cepat mati. Enggak, kurang ajar anak-anaknya itu. Kenapa? Karena saya tanya, kenapa kamu panggil saya? Om, tolong doain emak saya. Kenapa? Enggak mati-mati loh, kurang ajar. Loh kenapa kamu minta saya doakan supaya cepat mati? Kasihan om, sudah lumpuh, enggak bisa apa-apa. Makan enggak bisa, segala enggak bisa, tapi mati enggak bisa. Lah dulu kok kamu selalu kalau tahun baru kok, mak supaya umur panjang, kamu yang doain toh? Saya bilang, iya dulu. Nah sekarang kok kamu bilang, mak cepet toh mati, ya kurang ajar enggak kamu, saya bilang. Itu kurang ajar, saya bilang. Kamu jangan lihat rencanamu dan kehendakmu, tapi kamu harus lihat rencana Allah. Saudara. Kita kerap kali tidak menyadari hal itu. Kenapa? Karena kita hanya mau memuaskan diri sendiri. Maka pada waktu saya diberitahu Tuhan, ibu saya itu baru umur 67 pada waktu mamah pulang. Sebelumnya itu 3 tahun sebelumnya, mamah itu sebetulnya sudah koma, sudah mau mati. Dan saya dipanggil pulang karena mamah tinggal nunggu saya katanya. Anaknya semua sudah datang, sudah tinggal nunggu saya supaya berangkat. Terutama kakak saya yang paling besar itu telepon. Dia bilang gini, kenapa kamu tidak pulang-pulang? Ibu saya pada waktu itu di Jepara. Saya bilang, kenapa mama? Kamu tahu enggak mama sakit? Tahu, saya bilang. Kenapa kamu enggak pulang-pulang? Anak puthal. Wah, saya dimarahin. Lalu saya jawabnya enak saja. Sebabnya apa? Saya sudah berdoa. Dan Tuhan berkata gini, kalau kamu pulang, mamahmu pulang. Hah? Kalau aku pulang ke Jepara, tilik mamah pulang, diangkat Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kamu harus mendahulukan aku, maka kamu akan mendatangkan berkat. Loh, kamu harus mendahulukan Tuhan, maka di mana kamu berada akan mendatangkan berkat. Jadi aku tidak boleh pulang Tuhan. Selesaikan dulu tugasmu sampai aku berkata nanti kamu pulang. Lalu saya jawab sama kakak saya gampang. Saya jawabnya gini. Kamu mau mamah mati atau hidup? Lalu kakak saya bilang, ya hidup. Nah, kalau kamu kepengen mama hidup, jangan suruh saya pulang. Kenapa? Sebab Tuhan bicara, kalau aku pulang, mamah pulang. Lalu dia sekarang bilang, ya sudah jangan pulang. Lalu saya bilang, lah kalau saya tidak pulang, uhau atau puthau. Lalu dia bilang, enggak. Jengkel, dia marah. Lalu dia bilang, enggak, sudah. Nanti kalau Tuhan suruh pulang ya. Ya, nah makanya itu. Jangan sok menurut kehendak sendiri. Dahulukan dia segala-galanya. Setelah 2 minggu, saya selesaikan tugas di Jawa Barat. Tuhan berkata, sekarang pulang, bangunkan ibumu. Saya pulang sama istri anak-anak. Saya bilang, mamah di mana? Oh, itu di kamar. Ya sudah, saya tidak langsung ke tempat mamah. Tidak. Masuk kamar dulu, sembayang dulu. Nah, setelah sembayang Tuhan berkata, sekarang masuk ke kamar ibumu, bangunkan. Saya datang masuk kamar cuma bilang, mama. Saya bilang, enggak, pelan-pelan. Ada apa enggak? Mama. Saya bilang,
bangun. Ada apa? Loh kok datang nak? Loh saudara tahu? Allah punya kuasa, bukan saya, tapi nurut dia, itu yang utama. Maka dari itu saudara, di dalam melayani Tuhan harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Jangan emosi, jangan karepmu dewek, nanti kesandung-sandung bonyok nanti. Nanti kalau karepe dewek, wah aku cinta Tuhan, wah nginjil kemana-mana. Habis itu peot bilang, loh Tuhan kok gini, kok dimaki-maki. Loh Tuhan bilang, siapa yang nyuruh? Kan aku cinta engkau. Cintamu cinta apa? Cinta emosi, itu cinta buta. Saudara tahu orang kalau baru pertama kali jatuh cinta, anak laki yang baru jatuh cinta sama perempuan lain, bawa udan angin, mamanya bilang, nak mau kemana udan angin? Apel. Betul enggak? Dilarang bisa enggak sama orang tuanya? Enggak bisa toh? Mbok ada ribut, ada gempa bumi, ada hujan abu, datang. Pakai apa? Pakai kerudung plastik. Zaman dulu kan belum pakai helm. Waktu gunung api meledak itu, saya lihat itu anak-anak muda itu pakai apa? Pakai kerudung plastik. Ngapain? Apel. Saya bilang ngapain? Hujan abu gini kok ngapel? Apel. Sudah janji kok om. Waduh. Tapi kalau sudah kawin, saya bilang itu enggak mbok samper istrimu. Oh saya jalan dewek. Loh. Nah dulu mbok sayang. Nah dulu belum kena om. Kalau sudah kena ya wah celaka 12 saya bilang. Cintanya anak-anak muda dan cintanya anak-anak orang dunia ini seperti itu saudara. Maka kita kerap kali tidak menikmati apa yang Allah katakan. Sebab engkau tidak mendahulukan dia segala-galanya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus perhatikan. Pada waktu dia di dalam dunia bersama dengan Yesus. Murid-murid belum mengalami kuasa Allah. Kenapa? Roh Kudus belum diturunkan. Hidup mereka masih selalu memikirkan dan memakai kehendak sendiri. Emosi sendiri. Lalu bertindak menurut keputusan dan kehendak pikirannya sendiri. Tuhannya adalah pikirannya sendiri, bukan Allah. Maka segala perkara tidak dapat dijalankan karena apa? Karena bukan Allahnya yang bertindak. Yesus pada waktu di dalam dunia yang melakukan segala perkara bukan dagingnya Yesus tetapi Roh Kudus, Allah sendiri yang berkata. Dan setelah Roh Kudus memberitahukan bertindak mesti terjadi. Maka pada waktu Yesus dia mendatangi pohon ara yang daunnya lebat, lalu dia datang sana mau cari buah, tidak ada, Tuhan jengkel. Kenapa saudara? Pohon ara itu punya sifat yang aneh. Saya dulunya enggak tahu. Dan saya enggak baca karena sifat-sifat pohon ara enggak. Saya kalau baca Alkitab saya tinggal berdoa. Tuhan, saya bilang begini, itu kasihan pohon ara itu. Salahnya apa? Kok engkau datang-datang mbok kutuki? Saya itu orangnya gitu. Kalau belajar Alkitab sama Tuhan tuh ngomong seperti Tuhan itu di depan saya. Saudara enggak. Kenapa? Nah, saudara enggak yakin kok kalau kamu ini berserta dengan Tuhan senantiasa. Kalau sembayangnya, ya Allah yang di surga sana. Di mana surganya? Jauh di mana? Enggak tahu. Enggak tahu ya enggak tahu, enggak ketemu. Kalau sembayang itu kamu harus yakin bahwa Allahmu itu ada. Karena Allahmu itu menyertai engkau dimanapun kamu berada. Saya tanya Tuhan, ini salah apa Tuhan pohon ara ini? Wong belum musim buah kok mbok kutuki. Tuhan berkata, pohon ara itu punya sifat. Sifatnya aneh. Kalau dia ndak berdaun lebat, ndak ada buah. Kalau daunnya rontok, malah tidak berbuah. Kalau daunnya tambah lebat, buahnya tambah banyak. Oh sifatnya gitu Tuhan. Ya. Baru kemudian saya ke Israel tanya-tanya baru benar. Oh memang begitu sifatnya pohon ara. Pantesan Tuhan marah, Tuhan jengkel. Karena dari jauh Tuhan lihat daunnya lebat.
Jadi pasti ada buah. Sampai sana kosong. Tuhan bilang, wes tidak usah jadi buah. Menipu kamu ya. Oh, saudara tahu? Saudara jadi orang Kristen kalau cuma kelihatan daunnya tok, tidak ada buahnya, kelihatannya subur, lalu nampang. Pohon ara yang buah, yang daunnya lebat, dari jauh sudah kelihatan belum? Enggak? Hah? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nah, itu persis orang Kristen yang nampang. Dari luar kelihatan. Kenapa? Aku ini loh diberkati Tuhan. Berdaun lebat. Sebabnya apa? Orang Kristen yang nampang kerep kali apa? Tambah kaya, omahe tambah ngeloteng enggak? Hah? Kalau tambah kaya, lotengnya tambah dhuwur enggak? Iya toh, tambah dari kelihatan dari jauh kelihatan enggak? Ya. Tapi dia cuma hanya berdaun lebat untuk dirinya sendiri, tidak berbuah. Pada waktunya Yesus datang ditebang. Jangan enak-enak kamu. Kerap kali orang-orang Kristen kaya ini cuma apa? Memperkaya dirinya sendiri, cuma ingat dirinya sendiri, tidak ingat akan orang lain. Maka dari itu saudara, Yesus berkata, kalau engkau berdaun lebat, harus juga berbuah lebat. Apa artinya? Buah ini bisa dinikmati orang lain. Bukan pohon itu yang nikmati. Daunnya pohon yang nikmati. Sebab kalau pohon itu punya daun banyak, maka dia dapat menyerap zat-zat itu dan napas banyak. Tetapi harus menghasilkan buah. Buah itu yang nikmati bukan pohonnya, tapi orang lain. Betul enggak? Maka dari itu saudara, kau harus periksa dirimu kalau kamu menjadi anak Tuhan. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu kalau diberkati Tuhan, periksa diri. Sudahkah aku berbuah? Buah apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, rendah hati, panjang sabar. Lalu penuh dengan kemurahan. Itu. Tetapi kerap kali biasanya orang kalau sudah diberkati Tuhan tambah kaya, tambah kikir. Karena apa? Utangnya tambah banyak. Itu loh saudara. Maka dari itu kita harus tahu, hati-hati. Makanya tante ini untung. Untung sungguhan. Saya lihat tante ini untung. Dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia minta diberi. Jadi nanti kalau pulang sudah komplit tante. Nah, sebab saya kalau lihat tante ini ingat mama saya. Karena apa? Lo modelnya itu cocok. Mama saya itu kayak model kayak dia gitu. Jadi senengnya itu sembahyang, lalu beachstone ngajai gitu loh. Nah, pada waktu mau pulang itu Tuhan ngomong sama saya bilang kurang 3 bulan, saya bilang, Mama, kenapa nak? Pas di rumah saya itu, Mah, siap-siap. Lalu bilang, siap-siap apa? Waktunya sudah singkat, kamu mau dipanggil pulang. Oh ya, aku? Ya. Sekarang kamu berdoa, minta lihat rumahmu di Firdaus. Kurang 3 bulan. Ya. Tidak takut. Karena apa? Ya sudah siap segala-galanya. Dan akhirnya dia masuk kamar, dia berdoa. Lalu tertidur jam 3. Dia dibawa Tuhan ke sana. Dan dia ditunjukin rumahnya di Firdaus. Bangun jam 5 dia bilang, wah betul nak. Kenapa? Aku ditunjuki rumahku di sana. Enak. Nah terus sudah siap? Sudah. Kapan saja Tuhan panggil aku siap. Papa yang ribut. Ada. Karena papa saya itu takut mati. Jadi tidak mau ditinggal mama. Tapi mama saya bilang, ya Pak, aku mangkat sih, tidak peduli kamu, itu urusanmu sendiri. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Nah, 3 bulan kemudian saya pada waktu mau ke Jawa Tengah. Saya lewat Cirebon karena mama di tempat adik saya. Tuhan berkata, kasih salam sama mamahmu. Karena kamu tidak bakal ketemu lagi. Hah? Saya bilang, Tuhan, jadi mama, aku mau pergi ke Jawa Tengah ini
Mama pulang? Ya. Langsung saya datang. Mama, selamat jalan. Mama pulang, aku pergi ke Jawa Tengah. Oh ya, selamat bekerja anakku. Kamu bekerja untuk Tuhan, kita akan kumpul di Firdaus. 2 hari kemudian mama pulang. Dan saya dicari istri saya, tidak ketemu. Kenapa? Sebab saya tidak ngasih tahu kemana. Istri saya bingung. Dia bilang, mana ini anaknya lagi? Tidak ketemu ini di mana? Tapi saya jam 7:30 telepon. Mama meninggal jam 7 kurang 10. Saya 7:30 saya telepon istri saya. Kenapa? Saya lihat mama terbang. Saya sedang khotbah begini, saya berhenti sebentar. Selamat jalan mama, saya bilang. Loh, mama kok pulang? Dia bilang, selamat tinggal anakku, selamat jalan ketemu di Firdaus. Enak enggak? Alkitabnya ngomong, bukan saya. Alkitab berkata kalau Allah mau melakukan segala perkara, dia akan memberitahukan kepada hamba-hambanya yang setia dan mau melakukan kehendak dia. Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham diberitahu. Tawar-menawar. Saudara tahu, jikalau engkau hidup dengan pimpinan Roh Kudus, apa saja yang akan terjadi diberitahukan kepadamu. Kau tidak perlu takut dan khawatir. Maka dari itu tante sudah dapat karunia, banyak berdoa, ngucap syukur. Apa yang akan terjadi dikasih tahu. Mau pulang kapan dikasih tahu, jangan khawatir. Lebih baik dikasih tahu apa lebih baik enggak? Lebih baik dikasih tahu, bisa pesan-pesan. Saudara tahu? Karena Allah itu luar biasa. Di Semarang ada mak-mak kayak dia. Di ruangan ICU. Nah, masih family saya. Lalu dia bilang, Yusuf tolong doain mak. Kenapa? Di ICU. Kenapa? Koma. Nah ini anaknya dari Australia datang nyari saya. Dia bilang, kenapa? Mama itu. Gak apa-apa. Bentar ya. Lalu saya bilang, Ibu, anakmu datang dalam nama Tuhan Yesus. Bangun. Habis itu pulang ya. Langsung saya terus berangkat ke Bandung. Apa terjadi? Dokter sampai bingung. Karena apa? Mamanya bangun. Loh, aku kok di rumah sakit? Dia bilang, umurnya sudah 90. Aku kok di rumah sakit? Aku gak sakit kok. Copotin semua. Aku pulang. Dokter dipanggil. Dokter coba diperiksa. Wah, sehat. Ya, cepat. Boleh, bawa pulang. Jalan. Loh, kok kamu kok datang nak? Dari Australia kapan? Wah, aku nungguin mama. Mau ketemu mama. Ayo pulang, cerita. Wah, pulang, seneng. Setelah cerita 2 hari. Lalu bilang, sudah selesai ya? Ya, masuk kamar. Bek, mati. Lalu anaknya bilang gini, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Enak loh sebetulnya kalau nurut Tuhan itu. Dikasih tahu, dikasih kesempatan. Loh, mau enggak? Nah, saudara tahu. Enggak usah ribut. Om saya itu matinya di Surabaya. Pada waktu mau meninggal, dia ngomong sama istrinya gini. Oh, aku 3 hari lagi dijemput sampai Tuhan. Kenapa? Aku sudah dijak jalan-jalan ke sana. Sekarang aku balik ke sini, 3 hari yang akan datang ya, tak tinggal ya. Kowe dari sini, aku tak pulang dulu ya. Lah terus bagaimana? Ya, aku nunggu jemputan. Nggak sakit. Dia jalan-jalan, hari ke-1 tidak ada apa-apa, hari ke-2 tidak ada apa-apa. Hari ke-3 dia jalan-jalan, mana ini jemputannya kok tidak datang-datang. Nah istrinya lalu bilang, kamu jalan-jalan nanti jatuh. Lalu dia bilang, aku nanti tidak jatuh, aku bakal dijemput pakai kuda putih kok, tidak apa-apa. Terus jam 1:30 dia bilang, nah ini datang. Istrinya cepat-cepat, ayo masuk kamar. Aku gotong-gotong mayatmu mau. Gua deng sama istrinya, ayo cepat-cepat. Persis masuk kamar tidur, di tempat tidur dia duduk, gelek, mati. Waktu masih duduk, mati. Sampai istrinya, loh lah kok wis mangkat. Lalu istrinya ingat, dia akan ngomong bahwa dia dijemput pakai kuda putih. Jadi duduk, mati. Lah kalau naik kuda lalu tiduran kan enggak lucu.
Loh, saudara tahu? Allah kita itu Allah yang luar biasa. Cerita saya ini kayak dongeng loh. Tapi ini pengalaman nyata saudara-saudara kita seiman dan pengalaman kami, saudara tahu. Karena firman Tuhan sudah berkata, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, apa saja yang dikatakan akan jadi. Rahasianya di mana? Engkau harus penuh dengan Roh Kudus dan mendahulukan dia dalam segala perkara, menantikan sampai dia berbicara kepadamu. Jangan emosi, jangan mendahului dia. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di dalam Yohanes 15 dikatakan ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita mendahulukan dia, kalau kita menurut firman dia, kalau kita mengabdi kepada dia. Karena saudara dan saya, perhatikan, adalah teman-teman sekerja Allah. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Artinya Allah dan engkau kerjasama, dan itu mendatangkan buah, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan mujizat. Dan nama Allah Yesus kita dimuliakan. Kalau saudara tidak belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara tidak saudara sadari, bagaimana saudara dapat melakukan dan minta segala sesuatu bisa digenapi? Maka kerap kali orang Kristen tanya sama saya begini, Pak, saya sudah berdoa, saya percaya, tapi kok tidak dapat ya Pak? Saya bilang, percayamu menurut akalmu, menurut hendak memuaskan kehendakmu, bukan kehendak Allah. Karena di dalam Yakobus, di dalam suratnya Yakobus ditulis, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jikalau kita berdoa, tetapi bukan menurut pimpinan Allah, kehendak daripada Roh Kudus, tidak jadi. Hal ini dialami. Ada seorang pendeta. Pendeta ini doa puasa 40 hari 40 malam. Untuk apa? Karena dia ini cerai sama istrinya. Pendeta ini cerai sama istrinya. Istrinya pergi ke luar negeri. Lalu dia ini berdoa. Doa apa? Doa puasa 40 hari 40 malam. Doa puasa. Minta apa? Bukan minta istrinya balik. Minta istrinya orang. Loh, ini kejadian. Karena yang diminta itu datang kepada saya. Dia bilang, Pak Yusa, ada apa? Aku kok diminta dia? Loh, lah kamu istrinya orang enggak? Loh, aku masih punya suami, tapi diminta dia. Lah aku didoa puasai Pak, diminta dia. Oh, enggak usah khawatir. Dia minta itu doa puasa memuaskan hatinya sendiri, nafsunya. Enggak bakal dikasih. Ya toh, lucu toh. Dia doa puasa, minta istrinya orang. Lah ya enggak dikasih sama Tuhan. Kok enak, wong istrinya orang. Salah doanya. Maka dari itu saudara, jangan melihat manusia. Pendeta pun bisa jatuh. Hamba Tuhan pun bisa jatuh. Karena apa? Karena ikut Yesus dituntut
hari demi hari. Yesus tidak menuntut gini, ikut aku ya, tak jamin segala sesuatu nanti masuk surga. Kok enak? Ikut Yesus harus berani bayar harga. Dan Yesus berkata, hari demi hari ikut aku. Tidak dia hari demi hari, kamu akan jatuh. Karena hari demi hari ikut Yesus. Beres, dibayar 1 dinar. Tidak beres, dikeluarkan. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa ikut Yesus ini harus benar-benar kita belajar bekerja sama dengan Roh Al-Kudus. Jangan ngawur. Zaman sekarang orang-orang tua ini kalah sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil, kamu tahu sekarang banyak dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Orang-orang tua pada karatan Tuhan pakai yang kecil-kecil. Saya bertemu anak-anak kecil, peka dengar suara Tuhan. Diajari baca Alkitab sama Tuhan. Bayangin, anak barusan 5 tahun sudah bisa baca Alkitab. Dan kalau ada apa-apa, dia bilang gini, Mama, enggak usah khawatir. Tuhan Yesus bicara, baca di dalam ayat Mazmur segini, ayat segini. Bayangin. Bapaknya sampai melongo. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Lalu mamahnya tanya, Tuhan Yesus ngomong itu bagaimana? Suaranya bagaimana? Oh lembut, sayang. Enggak kayak mama, cek ngomong nyentak-nyentak. Saudara tahu? Kalah kamu sekarang. Maka dari itu kalau saya mengajarkan kepada kamu bahwa Allahmu ini Allah yang bicara. Tapi kamu tidak percaya. Karena apa? Karena kamu membatasi kuasa Allah menurut pikiranmu. Oh tidak logis. Allah sudah ngomong dengan Alkitab. Tidak perlu ngomong lagi. Wah silakan. Allah jadi bisu ini saya bilang. Repot ini. Saya bilang. Untung-untung Allah bicara sama saya langsung. Dia berkata begini. Baca Alkitab. Pelajari. Alami bisa. Jangan emosi. Kalau kamu dikatain sesat. Biarin. Yang penting kan buahnya. Kalau buahnya manis kan ditarik orang. Betul enggak? Kalau tidak ada buahnya, orang datang seperti Yesus. Mana buahnya? Tidak ada. Nipu. Nah, kalau ada buahnya, datang. Pohon itu berbuah. Semua orang datang mencari buah. Betul enggak? Maka dari itu, jangan memperhatikan manusia. Tapi perhatikan perkataan Allah dan alami secara pribadi. Nanti engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah katakan. Dan di sini dia berkata apa? Jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan. Ini kunci yang kedua. Kunci yang pertama, kamu harus penuh. Kamu harus berkomunikasi. Kamu harus peka. Kamu harus menurut. Kamu harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kunci yang kedua apa? Bersama manusia. Vertikal dengan Roh Kudus. Vertikal. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, pikiranmu dan kekuatanmu. Lalu yang horizontal apa? Di dalam ayat yang ke-25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya jikalau engkau mau melakukan segala sesuatu dan dapat berhasil, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahannya. Secara manusia, untuk berhasil, untuk melihat perkara-perkara yang Allah lakukan, engkau harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Mengapa perkataan Yesus setiap kali jadi? Setan itu tahu Alkitab. Sebab dia mengatakan setan ini kepengen jadi Allah. Maka setan ingin orang-orang yang mengikut dia meniru apa yang Allah suka. Maka orang yang cari setan selalu disuruh apa? Doa puasa, nyepi. Jangan makan ini, jangan makan itu. Karena apa?
Karena Alkitab yang mengajari Yesus pada waktu mau dipakai supaya perkataannya jadi segala perkara. Yesus pergi ke padang belantara untuk berdoa dan puasa. Saudara tahu? Jadi jangan malah gini. Orang Kristen gak usah puasa. Orang Kristen gak usah niru-niru setan. Setan yang mau niru Allah. Jangan kamu yang ditipu setan. Niru-niru dia. Saudara tahu, kehidupan kekristenan harus meniru Yesus. Mengikuti langkah Yesus. Maka setiap perkataanmu akan diberkati dan jadi. Kenapa? Itu perkataan Yesus. Yesus sendiri berkata, bahwa saudara dan saya akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 12. Ayat 11 dan 12 saya bacakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku dan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini janjinya Yesus kepada saudara dan saya. Engkau dan saya akan melakukan juga seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat akan terjadi. Kuasa Allah dinyatakan. Doa saudara berdoa orang akan sembuh. Kalau saudara itu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berkata apa? Lakukan. Roh Kudus berkata apa? Lakukan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti Yesus melakukan. Saudara, hidup kekristenan ada dua rahasia keberhasilan. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ampuni, jangan sakit hati, layani. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi ternyata saudara kerap kali kepengen dilayani, betul dah? Hamba-hamba Tuhan pun kepengen dilayani. Kalau datang, wah kok tidak ada yang nyambut ya? Ya dah. Kalau saya tidak peduli disambut, tidak sambut, tidak urusan. Saya datang ini mau melayani, bukan mau dilayani. Makanya saya orangnya rileks. Ayo Pak, wah duduk di depan Pak. Enggak, saya mau duduk di belakang, rileks sajalah. Ngapain pusing-pusing, duduk di depan dilihat orang, bingung saya malah. Saudara tahu, kita harus punya prinsip selalu melayani. Karena Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Tergantung daripada anak-anak-Mu pribadi Tuhan. Bagaimana mereka mau melakukan atau tidak. Tetapi apabila anak-anak-Mu di tempat ini dia sadar bahwa dia kurang mengampuni, kurang mengasihi, dan kurang bermurah hati, Engkau sendiri yang akan mengubahkan. Apabila anak-anak-Mu melakukan firman-Mu, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus kemuliaan-Mu, nama-Mu dimuliakan di dalam pribadi demi pribadi. Sehingga setiap orang akan datang mencari buah dan memuliakan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan dalam tangan-Mu dan Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.